Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Saya ingin buktikan bahwa Israel itu memang sudah ada di tanah Palestina. Nah, ini tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Israel berdiri di wilayah Palestina. Dia berkuasa sampai 800-an sebelum Masehi. Saya kira ini menyambung apa yang pernah disampaikan Pak Paul ini. Tapi Pak Paul kemarin tanggal-tanggalnya nggak jelas. Nah, sini aku jelaskan. Ini saya baca dari bukunya ini ya. Charles D. Smith, Palestine and Arab-Israeli Conflict. Nah, lalu ini judulnya Israel terbuang dari Palestina. Tahun 722 sebelum Masehi, ini kerajaan Israel ditaklukkan oleh kerajaan Assyria. Sehingga wilayah Palestina ini diduduki oleh kerajaan Syria. Penguasaan Palestina kemudian dilanjutkan oleh Babylon yang merupakan pewaris Assyria. 390 tahun sebelum Masehi, Babylon runtuh. Ditaklukkan oleh Mesir. Bangsa Israel ditawan dibawa ke Mesir. 332 sebelum Masehi, Mesir lagi dikalahkan oleh Yunani. Lagi-lagi bangsa Israel ditawan dan dibawa ke Iskandaria. Tahun 63 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Roma. Maka bangsa Israel pun tunduk kepada kerajaan Roma. Wilayah juga Palestina itu Yudea jatuh ke tangan Roma. Ini Israel terbuang dari Palestina. Lalu perang Romawi Israel. Perang Bar Kokhba. Ini tahun 132 sampai 135 sebelum Masehi ini. Ini bahasa Ibrani ini Meret Bar Kokhba. Ini dia Israel melawan kekaisaran Romawi yang juga dikenal dengan sebagai Perang Yahudi Roma. Ini merupakan pemberontakan besar kedua orang-orang Yahudi dari Yudea. Akibatnya, nama wilayah Yudea oleh Raja Hadrianus diganti menjadi Syria Palestina. Ini Pak Paul sudah pernah katakan juga nih. Lalu nama Yerusalem juga diganti menjadi Alia Capitolina. Dan saat itu terjadi peristiwa di Bukit Masada, di mana pertahanan terakhir Israel juga habis-habisan. Nah, ini yang Israel tidak mau ini terjadi kembali masalah di Bukit Masada ini. Nah, ini lanjut ini Israel terbuang. Tahun 60 sebelum Masehi, Israel dicerai-beraikan lagi ke berbagai bangsa. Hanya sedikit orang tinggal di wilayah Palestina. Lalu tahun 638 Masehi, tentara jihad mengalahkan kerajaan Roma. Palestina juga jatuh ke tentara jihad dan dikuasai oleh tentara jihad Islam. Ini 638 Masehi. 199 sampai 1187, tentara jihad Islam mengalahkan laskar perang salib dari Eropa yang mencoba merebut wilayah Palestina. Jadi Palestina kita bicara wilayah ya. Tahun 1187 sampai 1250, wilayah Palestina ini dikuasai oleh Khalifah Ayyubid. Tahun 1250 sampai 1516, Palestina dikuasai oleh Khalifah Mameluk. Tahun 1516 sampai 1917, Palestina dikuasai oleh Khalifah Ottoman atau Kekaisaran Turki Ottoman. Lalu 1917, Turki Ottoman dikalahkan oleh Inggris dan Prancis. Sehingga wilayah Palestina ini dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, dan karena itu juga silahkan berikan tanggapan kalian ya, karena ini sudah sangat ramai sekali perbincangan bukan hanya di masyarakat kita yang ada di Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional. Lalu kemudian di sini diuraikan bahwa 10 update terkait dengan situasi antara Hamas versus Israel ya. Korban di sini dikatakan sudah mencapai 5.200 jiwa kawan-kawannya. Ini tentu bukan angka yang sedikit ya, ini angka yang sangat tinggi sekali, dan karena itulah saya sepakat sekali ya supaya situasi di sana kiranya cepat kondusif. Lalu di sini dikatakan bahwa
Pertempuran di Gaza ini masih terus terjadi. Kali ini Israel lebih intensif melakukan serangan terhadap pihak Hamas dan juga tidak bisa dipungkiri warga biasa yang kemudian menjadi korban semakin meningkat Bapak Ibu ya jumlahnya. Lalu kemudian di sini juga diingatkan kembali ya terkait dengan awal mula dari gentingnya situasi di sana ya. Di sini dikatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober ya Hamas ini kan melakukan serangan multi cabang melalui darat dan laut ya dan juga udara dan melakukan penyusupan ke pihak Israel sehingga kemudian di sini dikatakan yang menewaskan lebih dari 1.000 orang ya dan juga yang diculik ada 200 orang. Lalu kemudian Bapak Ibu hingga saat ini ya korban jiwa di pihak Israel setidaknya telah mencapai 1.403 orang. Jadi Bapak Ibu memang situasinya tidak sedang baik-baik saja di sana ya. Situasinya ini di sana begitu luar biasa panasnya dan yang kemudian paling kasihan adalah masyarakat biasa ya. Yang paling kasihan adalah masyarakat biasa. Seperti yang dikatakan ini korban sudah mencapai 5.200 orang. Wah, ini setiap hari kawan-kawan ya. Setiap hari itu jumlah korban ini semakin meningkat ya. Karena kemarin-kemarin kita melihat korbannya ada dikatakan di situ lebih dari 1.000, lalu kemudian naik ke 2.000, lalu kemudian naik ke 3.000, lalu kemudian naik ke 4.000, hingga hari ini dikabarkan sudah tembus 5.200 orang. Lalu kemudian di sini juga ada penjelasan terkait dengan Badan Hak Asasi Manusia juga mengecam krisis kemanusiaan yang semakin terjadi dan semakin parah di Gaza katanya ya. Lalu kemudian pada Selasa malam rumah sakit Al-Ahli di kota Gaza ini terkena rudal katanya Bapak Ibu ya dan akibatnya itu menewaskan juga banyak orang ya. Bahkan dalam beberapa pemberitaan Bapak Ibu ya kemarin-kemarin itu juga ada satu RS yang kena ya. Apakah ini sama ya? Dikatakan korbannya itu mencapai 500 orang. Lalu kemudian kawan-kawan semua, serangan itu pun telah menaikkan jumlah korban jiwa sehingga menembus ya 3.785 di Gaza. Ini dia Bapak Ibu ya. Di samping 70 korban jiwa ya yang di tepi barat. Jadi kondisi ini katanya diperparah dengan kelangkaan makanan, air dan listrik setelah Israel memutus pasokan. Jadi situasinya Bapak Ibu itu dia ya. Di sana benar-benar sangat kasihan sekali ya. Memang banyak sekali pihak yang kemudian sudah bersuara, sudah mengecam dan segala macamnya. Tetapi kalau kita perhatikan, nah ini juga sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa memang kalau di bangsa kita di Indonesia, ataupun bukan hanya di bangsa kita ya, sudah jelas sebenarnya ada yang berpihak kepada Hamas, ada yang berpihak kepada Palestina, atau lebih luar biasanya lagi kawan-kawan, dalam tanda kutip seperti beberapa waktu yang lalu, ada bahkan tokoh di bangsa kita di Indonesia yang menganggap bahwa serangan yang dilakukan oleh Hamas secara dadakan kepada pihak Israel itu sebagai sesuatu yang luar biasa katanya ya. Sebagai sesuatu yang luar biasa dan itu katanya bagian dari perjuangan. Nah itulah yang terjadi. Ya makanya awal-awal kita itu di bangsa kita sendiri ya belum melihat adanya komentar ataupun kemudian bela sungkawa ya atas korban yang terjadi di pihak Israel karena orientasi semuanya itu adalah memuji Hamas. Tetapi kemudian ketika Hamas melakukan serangan Israel melakukan serangan balik terhadap Hamas, lalu kemudian juga ada korban, maka muncullah gagasan terkait dengan kemanusiaan Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini diuraikan terkait dengan 10 updatean tadi ya. Di pertama di sini PM Inggris katanya sambangi Israel ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Perdana Menteri Inggris ya Rishi Sunak ya mendarat di Tel Aviv pada Kamis kemarin ya kata seorang saksi ya di situ Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga Putin ikut bersuara ya, ini seperti yang Bapak Ibu ya kawan-kawan semua bisa perhatikan. Tidak hanya itu juga Tita MBS ya, MBS soal serangan rumah sakit. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Nah sebenarnya begini kawan-kawan ya, mengenai serangan rumah sakit itu memang sejauh ini masih pro kontra ya, karena pihak dari Israel menuding itu adalah pihak dari Hamas ya, sedangkan pihak dari Hamas itu menudingnya adalah Israel. Jadi memang saya kurang tahu juga kawan-kawan. Tetapi sebelum ini saya ada dengar satu penjelasan cuplikan video ya di Bang Pavel itu, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya melakukan serangan tersebut setelah ditelusuri ya itu adalah teman-teman serpihan senjatanya itu berasal dari lokal itu sendiri. Jadi lokal ya, bukan berasal dari luar Palestina, tetapi itu yang ada di sana ya. Berarti di situ maksudnya dari senjata pihak Hamas kawan-kawannya, bukan dari pihak Israel. Karena setelah dicek katanya itu serpihannya itu bukan milik Israel Bapak Ibu ya, tetapi milik senjata yang ada di lokal itu sendiri ataupun senjata lokal kawan-kawannya. Katanya sih dari saya dengar dari ulasannya Bang Pavel, beliau menyampaikan bahwa karena kegagalan sistem katanya. Ya bisa saja Bapak Ibu ya, bisa saja hal seperti itu ya. Tapi itulah ya apapun itu ini sudah terjadi korban lebih dari lebih dari 500 ya atau 500 ya. Ya itulah yang kemudian menjadi keprihatinan kita semua Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini bantuan Gaza katanya mandek di Mesir ya.
Iya, ini kawan-kawan kemarin ada satu berita ya yang mana katanya Israel juga sudah membuka jalur kemanusiaannya supaya bantuan itu bisa disalurkan ke Gaza ya. Tapi juga perlu diketahui lagi ya bahwa sebenarnya beberapa hari yang lalu pihak dari Israel itu sudah ultimatum ya pihak dari warga Gaza agar mengungsi ataupun meninggalkan kota karena pihak dari Israel ya berencana melakukan serangan dadakan ataupun serangan darat ya, maksud saya serangan darat kepada pihak Hamas karena memang Israel nampaknya sudah sangat berkomitmen ya, bahkan dua tokoh ya yang juga sangat berpengaruh di Israel diantaranya adalah PM Netanyahu dan juga Benny Gantz ya, itu diuraikan katanya mereka sudah mengesampingkan kepentingan politik ya, kali ini mereka bersama-sama untuk membela bangsanya dan melakukan serangan penuh ya kepada pihak Hamas. Itu dia Bapak Ibu ya. Ini juga ada Raja Yordania katanya terbang ke Mesir ya, warning dari PBB. Jadi memang sudah banyak pihak kan kawan yang kemudian bersuara ataupun kemudian memberikan tanggapan ya terkait dengan situasi ini. Setidaknya 30 orang tewas katanya, puluhan lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di beberapa bagian Rafah pada Kamis pagi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Memang Israel sudah ini ya, sudah sangat marah sekali ya. PM Netanyahu bahkan katanya mau bumi hanguskan Hamas ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan kemarin ada uraian terkait dengan Biden ya yang menyampaikan bahwa Israel memang wajib ya dan hak mereka untuk Palestina hak mereka untuk merdeka, tetapi Hamas katanya harus musnah. Nah itu situasinya Bapak Ibu ya. Karena itu mari kita terus mendoakan yang terbaik di sana dan semoga ada situasi, ada apa namanya solusi yang paling baik.